Oke, selamat malam bagi Kakak-kakak semua. Terima kasih sudah masuk Zoom virtual kita yang kelima, yang keenam hari ini tentang materi 1.5. Eee, saya minta untuk Kak Marisina Simanjuntak untuk membawa doa kita, Kak. Silakan, Kak. Ya, sebelum memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Terima kasih atas segala kasih dan karunia-Mu ya Tuhan, atas semuanya penyertaan-Mu pada malam hari ini sehingga kami bisa bertemu di Zoom virtual ini untuk melaksanakan kegiatan kami BKG PJOK. Kiranya Bapak Yahweh memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami dan kepada semua peserta sehingga kami bisa dapat menerima pembelajaran ini. Dari awalnya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, terima kasih, Kak. Untuk Kakak-kakak semua, untuk Kakak-kakak yang lagi di perjalanan dan ada acara, kali ini materi kita sangat menarik ya. Materi kita tentang pembelajaran yang, berdiferensiasi ataupun background design. Jadi, nanti Kakak-kakak, bisa menyimak, mendengarkan, dan mengaplikasikan atau membandingkannya dengan, Kakak di sekolah Kakak. Apakah bagaimana penyampaian Kakak, RPP ataupun modul ya. Apakah di sekolah Kakak itu udah 2000 KKM, masih, K13 atau sudah kurikulum merdeka. Nanti saya akan memberikan sedikit ya, masukan-masukan ataupun yang saya tahu, karena memang di sekolah saya sendiri pun kurikulum merdeka baru 2 kelas ya, masih kelas 1 sama kelas 4. Jadi, eee, ke depannya kita sama-sama belajar agar kita bisa sama-sama mengetahui Kakak-kakak. Jadi, oke, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak. Kakak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual kali ini, Kakak-kakak. Jadi, seperti biasa Kakak-kakak, eee, kita masuk ke kesepakatan bersama Kakak-kakak. Jadi, yang pertama menyalakan kamera jika, kita tidak ada kerjaan atau kalau lagi di perjalanan nggak apa-apa. Yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi, tujuan kita kali ini Kakak-kakak yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka,
serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, ya. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background design, ya. Selanjutnya, Kakak, agenda kita sesi kali ini yang pertama, background design, yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga, pemikiran KHD dan kurikulum merdeka, yang kali ini kita aktivitas pertama, background design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut Bapak Ibu, dari skala sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Jadi sebelum sampai situ, saya akan memberikan sedikit ya masukan-masukan tentang kurikulum merdeka ini, karena di sekolah saya sendiri pun Kakak, ya sudah saya bilang tadi masih 2 lokal yang menggunakan kurikulum merdeka, Kak. Karena memang kurikulum merdeka ini banyak revisi-revisinya. Jadi yang saya tahu dan yang saya pelajari Kakak, ya nanti izin Kakak senior ya yang ada yang salah tolong diperbaiki ataupun dikasih masukan. Yang pertama itu Kak ada capaian pembelajar, itu namanya CP ya, capaian pembelajaran ya. Setiap capaian pembelajaran kita masuk ke elemen ya. Capaian pembelajaran ini dan elemen ini Kakak, ini sudah baku ya dari pemerintah ya Kakak. Jadi penyusunan seperti itu. Ini nanti kalaupun di PPT ataupun di modulnya ini tidak ada dijelaskan Kak, sama tidak ada di dalam. Jadi ini memang saya ambil materi catatan saya ini memang dari pembelajaran ya kawan-kawan seperti itu Kak. Jadi setelah pertama CP ya, capaian pembelajaran, kedua elemen itu yang bagus Kakak. Setelah CP dan elemen kita masuk ke TP. TP itu tujuan pembelajaran ya. Bagaimana mencari tujuan menentukan TP ya. TP itu pertama Kakak ya. Kita mengambil copy paste dari elemen atau CP. Kita copy paste langsung. Yang kedua ya, copy beberapa. Contoh di dalam elemen atau CP itu ada misalnya 4 jenis gerakan, gerak misalnya contoh gerak ataupun modulnya ya. Kita ambil beberapa atau 2 yang kita aplikasikan. Bisa jadi semua kita angkat itu jadi TP kita Kakak. Yang lainnya kita membuat sendiri TP kita sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Sesuai dengan kebutuhan peserta didik bisa kita buat sendiri. Tapi yang CP yang pertama itu copy paste semua dari CP dan elemen. Yang kedua ya kita ambil sebagian dan yang terakhir kita buat sendiri sesuai kebutuhan peserta didik kita Kakak. Setelah itu, setelah kita tentukan TP, baru kita elemen itu kita bagi elemen itu terbagi atas 3 Kakak. Setelah TP kita masuk ke kegiatan pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran itu ya, dia bisa asesmennya itu awal dan akhir. Asesmen formatif dan sumatif ya. Formatif itu Kakak, itu pada saat pembelajaran bisa langsung diberikan, itu salah itu. Ataupun setelah pembelajaran ya, itu awal formatif. Kalau sumatifnya Kak, di akhir semester ya. Di akhir semester kita memberikan kesalahan koreksi kepada peserta didik kita ya, peserta didik kita. Dan itu otentik Kakak, otentik. Yang sumatif dan formatif itu otentik ya. Di situ kegiatan pembelajarannya. Oke, kita lanjut. Setelah itu Kakak, setelah itu baru kita masuk ke kegiatan pembelajaran tadi. Setelah itu baru masuk ke asesmen awal tadi Kakak, sudah. Setelah itu kita masuk ke materinya. Kita masuk ke materinya. Contoh ya, materinya itu pun kita masuk ke materi kita minggu lalu Kak, tentang 3 bentuk berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Yang ada namanya konten, ya kalau Kakak masih ingat, yang ada namanya konten, ada proses, dan ada produk.
ya. Konten itu minggu lalu sudah kita pelajari bahwa konten itu adalah awal ya, yang belum mengenal ya, belum mengenal atau belum memahami ya. Dia masih memantau, melihat. Contoh Kak, saya bilang kemarin Kakak, passing dalam bola voli ya, passing dalam bola voli di mana dia belum bisa memperagakannya secara face to face dengan lawannya, sehingga dia melakukan gerakan satu melempar, satu memasing. Ya. Yang kedua, itu kemarin saya bilang ke kakak, itu proses di mana setelah dia mengetahui gerakan yang dilakukannya, ya, gerakan dilakukannya, dia sudah bisa passing bola voli secara satu persatu. Itu prosesnya. Setelah itu baru kita masuk ke produk ya. Setelah dia memahami passing, dia bisa masuk ke permainan. Contoh dia tadi sudah tahu passing berarti dia sudah bisa masuk ke servis. Dan catatan nih Kak, rubrik penilaiannya itu Kak, ya. Rubrik akhir penilaian itu sama, tidak boleh dibedakan yang mahir, belum mahir, kurang. Itu harus disamakan Kak. Cuman prosesnya penilaian dari awal. Itu kan ada asesmen awal. Kita membuat rubrik penilaian. Siswa mampu melakukan passing bawah dalam permainan bola voli. Kita tes awal ya, tes awal. Berarti yang ini sudah kriterianya ada 3. Contoh kurang mampu, mampu, mahir. Jadi anak si A, contoh kita buat Budi. Budi pertama masih belum mampu melakukan passing bola voli dengan benar. Sedangkan si Bagus ya, si Bagus sudah mahir dalam passing bawah bola voli. Sehingga ya, si Bagus sudah bisa langsung ke konten ya. Sedangkan si yang pertama tadi dia masih proses dengan cara tidak mengganggu proses pembelajaran yang lain. Ya. Yang mahir tadi tetap melakukan aktivitas seperti itu. Jadi pertama dia sudah bisa passing bola voli, sekarang dia setelah dia mahir, dia bisa melakukan contoh servis ataupun smash ataupun blok dalam permainan itu. Sedangkan yang belum mahir tadi dia masih seperti itu, dia masih melatih prosesnya hingga bisa menjadi produk, ya. Dan juga Kakak sedikit masukan baru-baru ini saya sharing sama kawan kita yang sudah mempelajari kurikulum merdeka. Di sekolah kita kadang ada namanya P5. Ya kan, Kak? P5. Itu terkadang wali kelas tidak melibatkan kita. Tidak melibatkan kita. Jadi sebenarnya ya di SD di sekolah itu ada fase ya. Fase A, B, C, D dan E. Fase A itu kelas 1 2, B 3 4, C 5 6, D kelas SMP, E SMA. Ya. Jadi di sekolah itu P5 yang menentukan P5 kita itu semua guru bidang studi. Contoh agama, olahraga, bahasa daerah ataupun bahasa Inggris, kita menjadi satu kelompok ya, satu kelompok. Jika kalau kakak sudah melakukan P5 di pas A, kakak tidak usah lagi di fase B dan fase C. Selama ini pemahaman kita setiap kelas kita masuk semua P5. Sehingga sebenarnya tidak Kakak ya. 3 jam kita olahraga, 1 P5-nya jadi 4. Tapi jika kakak sudah melakukan di kelas fase A, fase B dan C tidak. Ya. Jadi selama ini pun di sekolah saya, tentang P5 ini, ada beberapa versi yang saya ketahui ya. Ada lagi yang bilang sekolah yang menentukan P5 itu harus satu sekolah sama. Tapi sebenarnya Kak, itu tergantung nggak mesti sama P5-nya. Bisa di fase A beda, fase B beda, fase C beda. Jadi bagaimana Kakak bisa berembuk dengan guru agama, guru bahasa Inggris, guru olahraga, dan satu lagi guru kesehatan. Situlah kalian bentuk P5 ya. P5 itu biasanya 2 kali dalam setahun, Kak. Ya, 2 kali dalam setahun berarti
per semester ada P5-nya. Contoh ya, contoh kita buat nanti misalnya di mereka guru kelas Kebinekaan Tunggal Ika ya. Kita bisa kita buat misalnya permainan tradisional ya. Bisa kita buat misalnya patuk lele ataupun bur ataupun main trompah. Itu permainan tradisional kita ya. Jadi mereka bisa membuat keunikan ya ataupun pakaian adat dari masing-masing daerah. Itu nyambung dia, Kakak. Tradisional sama pakaian nyambung. Jadi makanya kita bilang sebelum pembentukan P5 di sekolah kita masing-masing ya, itu harus ada kerjasama antara beberapa guru bidang studi. Terkadang ya di sekolah saya sendiri masih kakak-kakak dan sekolah beberapa sekolah tertulis sudah ya, secara aplikasinya belum. Kebanyakan seperti itu kakak-kakak. Jadi kita sekarang diminta, memang di modul ini tidak ada di PPT ini juga tidak ada yang dijelaskan ini kak. Memang beberapa hari ini tadi saya sering-sering dengan kawan-kawan bahwa untuk ini semua memang hanya masuk masukan dari beberapa guru penggerak atau guru-guru gitu seperti itu kak. Jadi saya harap ya ke depannya kak, kita sudah bisa memberikan masukan ataupun kalau disuruh buat P5 gitu. Kita sudah bisa memberikan masukan bahwa P5 itu kalau kita sudah fase A, jangan lagi kita lakukan fase B dan C. Sehingga ya, dan itu pengaplikasiannya harus ada Kak. Jika kita membuat P5 itu izin Kak Marisina, di sekolah Kakak P5 itu sudah dilakukan Kak? Sudah Kak, tahun yang lalu kelas 1-4 ini tambah 2 dan 5. Hanya hari ini kita ketahui bagaimana guru PJOK untuk memasukin pembelajaran P5-nya. Karena selama ini itu kami satukan semua Kak. Iya. Makanya dari itu kan Kak. Kami pun selama ini seperti itu Kak. Ya. P5 hanya wali kelas yang berkarya. Terkadang kita guru bidang studi terkhusus PJOK tidak ikut campur. Padahal ya sebenarnya P5 itu harus berhubungan ya. Saya lihat di sekolah SD Kandibata Pak Dedi ya. Dia sudah membuat P5-nya itu setiap hari Sabtu tentang trompah dan main layang-layang, satu lagi saya lupa. Dia sudah membuatnya. Jadi dia memberikan bahwa pengaplikasiannya ada. Jadi dia membuat itu di kelas 5. Jadi fase C. Jadi dia tidak membuat lagi. Jadi kita harus rembuk dengan terkadang seperti ini. Kita ingin rembuk dengan beberapa guru bidang studi ya. Terkadang mereka belum mengerti sehingga pengaplikasiannya di sekolah kita masing-masing tidak berjalan, hanya laporan. Jadi kita diminta setelah kita mengetahui ini ya alangkah baiknya kita membuatkan pengaplikasiannya Kakak. Oke, tadi sudah kalau background design ini kan Kak, dia dilakukannya pengertiannya ya melakukan asesmen awal kepada peserta didik Kak. Ya, melakukan asesmen awal. Jadi contoh kita buat tadi seperti saya bilang, contoh kita buat passing dalam permainan bola kaki, passing kaki bagian dalam. Jadi kita buat kriteria penilaian rubrik penilaiannya ya. Siswa harus mampu melakukan passing bola kaki dengan kaki bagian dalam di kelas. Biasanya kalau kelas tinggi, kelas 5 kita buat Kak misalnya. Kelas 5 kriteria A kriteria poin 1 A belum memahami ya. Kedua sudah mampu, yang ketiga mahir. Kita lihat di rubrik keberapa anak-anak kita. Jadi setelah kita lihat baru bisa kita buat TP-nya tadi Kakak. TP-nya dan kita buat tujuan pelajaran seperti itu. Jadi background design ini kita diminta untuk melakukan asesmen awal. Jadi memang
izin Kak, ini materinya memang kalau kita baca pun modul-modulnya nggak di dalam, maka sayang kali belum rame kali di dalam, makanya nah, kalau nantilah, eee, penghujung apa nanti bisa saya ulangi lagi. Baru, pendidikan gerak ya, beda pendidikan gerak, nanti ada juga di PPT, kita lanjutkan dulu Kak, nanti biar saya bacakan dulu PPT-nya, siap itu nanti saya jelaskan lagi sedikit tentang perbedaan pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran, sama program-program latihannya. Tapi izin Kak, mau bertanya Iya, Kak. iya siap Kak. Antara modul sama RPP itu, yang Iya Kak. CP yang apa memang betul sama sekali nggak ngerti. Persamaannya itu di mana itu Kak? KD sama CP itu gimana itu persamaan? Atau ganti nama atau bagaimana ya Kak ya? Jadi gini Kak, dulu kan ada KD 3.1, 3.2 itu Kak. Dia itu ke elemen Kak, udah elemen. Jadi dia pertama itu kan CP, itu yang dari pemerintah Kak, ya, dari pemerintah. Setelah, kita CP-nya, ada elemen yang dibuat. Contoh kalau kita kayaknya olahraga ada 4 elemen, ya, ada 4 elemen yang terbaru memang, berubah-ubah Kak, ya. Dari tahun lalu ke tahun ini pun berubah. Jadi setelah itu TP ya. Itu yang 3 TP tadi tujuan pembelajaran yang kita ada 3 tadi, kita kebanyakan orang mengambil copy paste semua, Kak. Jadi tinggal menambahkan murid mampu, seperti itu. Nanti tidak ada kata-katanya murid mampu. Contoh nanti buatnya gerakannya, gerakan passing dalam permainan bola voli. Jadi kita buat ke TP-nya, murid mampu melakukan passing dalam bola voli, sehingga menambah-nambah sedikit, seperti itu, Kak. Memang nanti kalau misalnya Kakak, banyak yang ingin lebih mendalam, Kak, ya, nanti bisa saya rencanakan bahwa ada beberapa kami, ada 3 orang ya, guru Pak Dedi dia kan dialah satu-satunya yang guru olahraga kurikulum merdeka di Tanah Karo, Kak. Sama ada guru Dion namanya SMP 2 dari 3 Binanga. Orang itu memang masukan-masukannya bagus, nanti saya, telusuri lagi bahwa yang mana dulu namanya KD ya, saya telusuri lagi sama bagaimana kalau bisa kita mengetahui biar bisa kita membuat RPP kita, ada lagi katanya KTTS, Kak, ada lagi KTTS ya, ada beberapa itu langkah-langkahnya. Nanti saya, eee, minta beberapa RPP-nya, jenis RPP-nya ya, jenis RPP-nya, nanti bisa saya share sama Kakak, ya. Saya share sama Kakak, biar bisa Kakak melihat ya, melihat dari mana dia mengambil ATP-nya, TP-nya, sama elemennya semua ya. Saya, sama kegiatan pembelajarannya, sama, biasanya kalau kita keluarga sudah menggunakan background design tadi, Kak, ya. RPP yang background design. Terkadang kalau kita, download di, Google ataupun di YouTube apa segala, dia belum background design, Kak. Jadi, nanti bisa saya kirim ke Kakak bahwa, eee, filenya supaya Kakak bisa membanding-bandingkan, ya. Karena memang kita guru olahraga ini terus terang masih anggap sepele ya, masih amburadul dalam penyusunan, RPP ya. Jadi nanti, kami ada pertemuan di hari Senin, Kak, Senin karena ada, eee, pertemuan nanti sama Pak Laksana lagi. Nanti bisa saya, minta beberapa file dan saya minta penjelasannya lagi agar bisa saya kirim ke Kakak. Oke? Tujuan dari adanya pembelajaran PJK di sekolah, ya.
menurut Kakak ya, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah, Kak? Izin Kak, melalui kolom chat aja Kak, kalau dari HP pun nggak apa-apa itu Kak. Selamat malam Bang Riwandi. Malam Kak. Ya, siap Kak. Jadi ini ada pertanyaan Kak. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah Kakak, Kak? Di sekolah Kakak sudah kurikulum merdeka Kak Riwandi? Sudah Kak, mulai dari tahun lalu ya. Udah 2 tahun Seperti jalan ini. udah 2 tahun Kak. Jadi Ya. saya ingin bertanya Kak, di sekolah Kakak itu berapa JP lagi Kak? Kalau mata pelajaran PJOK, udah berapa les lagi Kak? Apakah saya dengar-dengar berkurang ya Kak? Di SMA? Sekarang masih 3. Masih Mungkin 3 ya? semester depan kedua, karena ikut proyek dia Kak. Ada proyek. Iya, iya. Jadi sebelumnya sudah saya bicara juga kan Kak sama Kak Marisina bahwa proyek P5 itu kan Kak. Jadi sedikit masukan bahwa di elemen itu di fase-fase itu kan ada fase-fase pembelajaran itu kan ada fase A, fase B, fase C, fase D dan E. Berarti Kakak itu fase E ya. Sedang fase A itu kelas 1 2, B 3 4, 5 6 di C, di D, sedangkan di C, SMP D dan SMA E. Jadi memang P5 itu kan Kak. Selama ini P5 yang menentukan siapa Kak? P5 yang menentukan gitu Kak ya. Iya. Proyek KIT P5 itu satuan sekolah atau beberapa guru? Kurikulum biasa Kak. Kurikulum. Oh iya. Kalau sebenarnya kan Kak, memang P5 itu kalau siang saya tahu Kak, P5 itu tentang keberadaan sekolah kita di mana ya kondisinya. Jadi yang menentukan itu bisa sekolah Kak, ya. Bisa sekolah dan juga itu Kak, kalau misalnya izin, kalau kami di SD sudah melaksanakan P5 di fase A, ya, dia tidak lagi melakukan fase B dan C khusus untuk SD Kak. Dan juga Kak, selama ini Kakak P5 ikut bergabung dengan guru lain, misalnya guru agama, guru kesenian, guru bahasa Inggris atau tersendiri dia Kak? Berkolaborasi dia Kak. Iya, iya, iya. Bergabung. Iya, Bergabung Kak. betul. Memang bergabung Kak. Memang terkadang kan Kak, selama ini terlebih di SD, guru olahraga tidak dilibatkan. Ya, tidak dilibatkan sehingga P5 itu hanya yang seakan-akan milik wali kelas, seperti itu Kak. Di tempat kita enggak Kak, ada nanti 7 orang guru berkolaborasi, misalnya ada P1, P5-nya untuk gaya hidup berkelanjutan, misalnya kan. Iya, iya Kak. Jadi bagaimana prosesnya atau teknisnya untuk gaya hidup berkelanjutan itu. Jadi yang 7 guru itu sama-sama mencari solusi Kak. Iya. Berarti di sekolah Kakak udah hampir pas Kak, udah hampir sesuai dengan memang yang sebenarnya Kak. Tapi di sekolah-sekolah lain masih belum Kak, makanya izin Kak, Marisina silakan Kak. Iya, izin Kak bertanya. Iya Kak. Jadi kalau memang guru itu hanya satu fase yang mengikuti, berarti bisa berbagi-bagilah dengan guru yang lain ya Kak ya. Seperti guru agama, guru PJOK. Ya. Bisa berpencar ya Kak ya? Enggak Kak. Gimana tuh? Dia guru contoh tadi kan
guru agama, guru bahasa Inggris, guru bahasa daerah, guru kita olahraga, dia menentukan semester ini di fase apa dia melakukan P5, Kak. Tapi Kak, kalau di sekolah kan hanya guru agama sama PJO Kak yang di luar kelas. Yang bahasa daerah, bahasa Inggris itu gurunya sendiri yang bawa. Itu gimana Kak? Jadi kalau misalnya itu kan Kak, berarti dia berkolaborasi seperti dibilang Kak Riwandi tadi, mereka kan ada 7, jadi berkolaborasi 7. Kalau Kakak seperti itu, berarti Kakak guru agama dan guru kelas Kak. Seperti yang saya bilang tadi, contoh kita buatkan keberagaman budaya, ya itu kita buat keberagaman budaya di kelas 4, kita buat keberagaman budaya itu wali kelas. Kita guru olahraga kita buat keragaman permainan adat tradisional. Sehingga kan ada kenyambungan, Kak. Jadi ada makanya kadang beberapa guru itu bekerja sama untuk menyatukan seperti itu, Kak. Untuk Kak Elsa ya, di sekolah Kakak, Kak, sudah kurikulum merdeka, Kak? Udah Kak, udah. Oke. Jadi di sekolah Kakak berarti fase D kan, Kak? Kalau fase-fasenya kan fase D. P5-nya kayak mana di sekolah Kakak? P5-nya hampir sama seperti yang dibilang Kak Ridwan tadi ya. Semua mata pelajaran guru mata pelajaran itu bergabung ya, dan ditentukan satu orang sebagai koordinatornya. Iya. Terus mereka itu kan ada materinya nanti, mungkin semester ini demokrasi gitu. Iya. Jadi mereka itu kebetulan hari itu pas demokrasi itu mereka melakukan pemilihan ketua OSIS. Iya, bisa Nah, pas, jadi Pak. mereka lakukan seperti itu. Jadi satu orang tadi sebagai koordinatornya ditunjuk. Jadi setiap pas ada mata pelajaran P5 gitu, maka materi yang sebelum pokoknya besok nanti masuk P5 di kelas 7, maka koordinator itu telah memberikan materi kepada guru bidang studi yang masuk di kelas itu gitu. Jadi untuk sementara seperti itulah, langsung hari itu materinya demokrasi. Kalau semester-semester tahun yang lalu pernah juga mereka itu membuat karena kita itu berada di daerah Karo, jadi yang dominan sering dipakai pernah juga membuat minyak urut. Nah, jadi ya anak-anak itu disuruh melakukan, dan seperti itu tadi ya ada nanti hasilnya, dan mereka juga belajar bagaimana bahan yang udah mereka hasilkan tadi dijual ke masyarakat. Jadi anak-anak itu juga diajari bagaimana memasarkan. Jadi ada bidang masuk juga IPS-nya gitu. Oke. Ya, Silakan Kak Marsina. Iya Kak, terima kasih Kak. Izin Kak, untuk Kak Elsa bertanya. Tadi kan ada P5 membuat produk minyak ya Kak ya? Iya. Nah, untuk modal pertama itu dari mana kita ambil ya Kak ya? Ya kan gini, koordinator kita suruh anak-anak itu yang membeli bahannya per kelompok gitu. Pokoknya nanti kelas 71, satu kelas itu yang dibutuhkan kan udah dibilang pokoknya butuh nanti bawang putih, bawang merah, semua peralatannya itu mereka bawa ke sekolah. Pokoknya besok nanti kita praktek P5. Nah, dibawa semua bahan-bahannya itu dan dilakukan di sekolah, Kak. Itu kayaknya prosesnya itu ada sampai 6 bulan. Baru ada hasilnya. Memang pas kalau di SD kan Kak, dipasarkan lagi dia kan Kak? Nah, ya dipasarkan lagi. Yang begini Kak, kalau katanya mengutip dari murid, itulah yang guru-guru yang keberatan, takut orang tuanya berkomentar Kak. Belum. Kita hari itu tidak mengut biaya gitu kan, udah kita bentuk pokoknya si A bawang merah 5 butir. Nah, baru yang ini lagi jahe. Pokoknya kita nggak langsung kutip sekian, jadi anak-anak itu bawa barang itu ke sekolah gitu Kak.
Kalau di sekolah saya kan Kak, izin Kak Marisina sama Kak Elsa, dia kemarin kelas, Mhm. 1 dan 2 ya, mereka membuat CIMPA, tapi kelas rendah itu masih mengamati, yang melakukan kemarin itu kelas 4, 5 ya, 4, 5 itu mereka membawa bawahannya seperti yang Kak bilang Kak Elsa dari rumah, dia membawa lesungnya ya, ada yang membawa tepungnya semua, jadi dilakukan di sekolah semua, Kak. Jadi tanpa guru yang membeli bahannya ke pajak seperti itu. Jadi memang mengantisipasi sekarang memang agak sedikit sensitif masalah uang di masing-masing. Padahal ya itu digunakan untuk keperluan dia. Ada juga guru kemarin dibuatnya seperti ini, Kak. Dia pembuatan jus, ya. Membuat jus, dia mengumpulkan uangnya dari murid-murid, ya. Setelah dibuat, mereka memasarkan dan hasil dari itu uangnya dikembalikan, uang modalnya, keuntungan itu jadi uang kasnya untuk membuatkan P5 untuk semester selanjutnya seperti itu, Kak. Ya, iya. Di sekolah kita pernah juga gitu ya membuat P5-nya itu menanam tanaman palawija yang mudah, yang Iya, cepat iya. dia, pokoknya sayur pahit, sop, prei. Itu mereka kalau dulu dari bibitnya pertama dikasih sekolah. Kalau yang seperti kangkung. Nah, berarti anak-anak itu pas hari itu panen dijual ke kita juga ke guru. Dijual ke guru ya Oh, nanti iya, itu iya, untuk iya. bekasnya mereka gitu. Karena berebut juga. Di situ kita dengan tidak sengaja bahwa melatih kemandirian dan uh, ketelatenan mereka, Kak. Ya, memang secara kasat mata uh, terkadang kita menganggap sepele, ya, padahal sangat berguna bagi mereka seperti itu, Kak. Jadi di background design ini, materi kita ini tadi sudah saya bilang beberapa kan, Kak. Kita diminta untuk melakukan penilaian awal kepada peserta didik, ya. Jadi tadi sudah saya bilang beberapa bahwa kita harus melakukan asesmen awal kepada peserta didik. Contoh kita buat asesmen awalnya itu bahwa contoh kita buat permainan bola voli, ya. Siswa mampu melaksanakan passing bawah dalam permainan voli. Kategorinya ada 3, ya. Belum mampu, mampu, dan mahir. Di kategori manakah anak didik kita itu? Kita harus membuat seperti itu, Kak. Sehingga di materi kita kali ini kita dituntut untuk membuat seperti itu. Jadi terkadang saya sendiri pun masih belum melakukan seperti itu, Kak. Apakah Kakak sudah melakukannya, Kak? Izin Kak Riwandi, apakah sudah melakukan asesmen awal, Kak? Ya, kemarin pada saat rapat Kak ya, rapat Ya, guru setelah panen raya mungkin ya, ya, itu ya. ada memang pasif-pasifnya, tapi nggak semua juga membuat ini mahir apa gitu. Tapi rata-rata memang seperti itu Kak. Ada yang mahir, hampir-hampir mahir sekali Iya, iya. gitu. Ada memang dia pasifnya. Memang semua mengikuti itu tadi Kak. Jadi mengikuti panduan itu. Jadi mana anak-anak itu yang aktif kan beda deh Kak sama yang diam-diam aja ya kan. Iya, betul, Kak, betul, Kak. Yang cekatan, yang biasa-biasa aja. Dibedakan memang dia Kak. Kita bedakan. Tapi mungkin belum semua. Karena masih 2 tahun yang lalu. Jadi kelas 12 sekarang belum masuk kurikulum merdeka deh Kak. Iya, Masih iya, iya, iya. Masih kelas ke-13 ya, Kak? iya, Iya, itu iya. kira-kira Memang Kak. rata-rata ya di sekolah saya sendiri, Kak, masih 1,4 dan tahun inilah mulai dari 25, masih seperti itu. Jadi masih ya saya sendiri pun kita sendiri kurasa masih baku, apalagi guru olahraga. Terlebih kalau di tingkat KKG kita pun kami di Kebanjai pun tidak ada sosialisasi tentang bagaimana kurikulum merdeka itu. Sehingga kita terkadang mengikuti apa yang dilakukan KKG kelas tinggi dan kelas rendah ataupun bidang studi yang lain. Jadi kita hanya menyaring dari mereka seperti itu, Kakak. Jadi memang perlu saya rasakan masukan kita buat ya perlunya sosialisasi ataupun ada temu kita gitu semua beberapa untuk melakukan sosialisasi kayak mana sebenarnya kurikulum merdeka itu. Bagaimana cara membuat
RPP-nya semua seperti itu Kakak-kakak. Jadi ya nanti bisa saya bincang-bincang karena memang kemarin pun Pak Laksana sudah hari Jumat kemarin sudah bilang, "Apa kendala?" katanya, "Kendala nggak ada Pak," saya bilang. Jadi materi yang sulit katanya, "Kami tentang ini Pak, karena memang guru olahraga di Tanah Karo baru 1 orang yang kurikulum merdeka, jadi hanya dia yang bisa memberikan masukan yang sesuai dengan basic kita guru olahraga," seperti itu Kakak. Jadi kita lanjut dulu Kakak. Tadi ada pertanyaan Kak, tolong eh, dijawab melalui fitur chat ya Kak, sedikit Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi saya minta kakak-kakak untuk menjawabnya di fitur chat Kak. Waktu dan tempat saya persilakan Kak. Bagi kakak-kakak yang off kamera juga agar menjawab ya Kak. Izin Kak Senior, kalau Kak Saldan kalau lagi sibuk aman Kak. Oke Kak. Sebenarnya mantap kian Kakak ikut apa ini Kak? Karena Kakak pasti udah oke kurikulum merdeka ini Kak. Oke, tadi udah ada jawaban yang masuk dari Kak Marisina Simajunta. Tujuannya adalah mengembangkan peserta didik secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, mental, sosial, emosional, intelektual, dan secara keseluruhan. Dan juga memberikan kesegaran tubuh, pengetahuan olahraga, melatih fisik, dan memperkenalkan beberapa cabang olahraga. Terima kasih atas masukannya Kak Marisina. Memang mengembangkan peserta didik itu sangat penting ya. Dari yang Kakak bilang udah pasti tuh Kak, secara jasmaninya, mentalnya, sosialnya, emosionalnya, itu sangat harus kita jaga dan kita tempa ya. Oke, udah masuk dari Kak Darson. Oh, Kak Riki juga udah ini Kak Riki. Oke. Kak Riki, tujuan belajarnya adalah meningkatkan kebugaran jasmani seperti daya tahan tubuh, kekuatan otot, daya lentur, dan kecepatan pada anak didik kita. Terima kasih untuk Kak Riki. Izin Kak Darson tarikan, jawabannya adalah tujuannya meningkatkan kebugaran fisik, pengembangan keterampilan motorik, dan penanaman nilai-nilai olahraga, serta pemeliharaan kesehatan jasmani dan mental. Jadi sambil-sambil Kakak mengerjakannya Kak, izin video untuk
2.1 tadi Kak pembelajarannya jangan lupa karena memang kita Zoom nanti 1.6 hari Kamis ya. Kalau, tidak hari Kamis, hari Jumat, setelah itu nanti kita luring Kakak-Kakak. Jadi, hari Senin, Selasa, Rabu kita tidak ada Zoom Kakak-Kakak, hanya pembahasan tentang modul-modul yang ada di, LMS Kakak. Ini sudah ada masuk jawaban dari Kak El Sapina Burustepo ya. Tujuan pembelajaran PJOK adalah mengembangkan mental sosial dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pendekatan dan sesuai dengan karakteristik bidang PJOK. Iya, sangat tepat Kakak Elsa karena memang kita guru PJOK ini dituntut untuk pendekatannya kepada siswa dengan memahami karakteristik siswa tersebut. Jadi jangan lagi kita samakan karakteristiknya kalau satu kelas itu memang ribut, kita bilang semua ribut. Enggak, kita harus memilah-milah mana yang pemalu, pendiam, ya lasak semua harus kita pilih. Jangan seperti materi tadi. Kalau misalnya kita materi sepak bola, jangan kita rasa semua murid itu sudah mahir. Sehingga kita di background desain ini, Kak, kita diminta untuk melakukan asesmen awal. Terima kasih. Ya, Kak Riwandi. Meningkatkan tubuh yang sehat, bugar, mengembangkan gerak lokomotor dan motorik peserta didik. Terima kasih. Izin Kak Roy Kalvin, tarikan. Masih belum? Oke, Kak Preti sudah masuk. Meningkatkan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, pengetahuan dan pembiasaan hidup yang sehat sehingga meningkatkan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Oke, terima kasih untuk Kak Preti. Biasanya ke sekolah Pak Paten ini udah biasanya kurikulum Merdeka udah mantap ini. Oke, Kak, kita lanjut. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, ya, kalau bisa dipoto Kak, agar nanti bisa jadi pegangan kita, ya. Pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, dan inklusivitas. Dan juga yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Nah, sekarang mari berdiskusi setiap pertanyaan pada slide berikut. Silakan tulis di kolom chat sekali ini Kakak. Yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, ya. Sekali lagi ya Kak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya, saya minta untuk kakak-kakak menuliskan jawabannya di fitur chat, Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, ada dulu namanya KTSP, K13, sekarang kurikulum Merdeka, ya. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya acuan, tujuan mata pelajaran PJOK untuk menjadikannya sebagai acuan? Silakan Kak, saya kasih waktunya 5 menit Kak.
Kak Roy tadi kan tujuannya adalah untuk mengembangkan fisik siswa, mengembangkan kognitif siswa, pengembangan afektif siswa, pengembangan sosial siswa, pengembangan kesehatan siswa dan mengembangkan karakter siswa serta mengembangkan minat dan bakat siswa. Terima kasih untuk Kak Calvin. Ini sudah masuk lagi Kak Marisina Simanjuntak. Ya, saya sudah memahami dan tujuannya juga sehingga itu dasar sebagai acuan dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih Kak. Kak Breti, meningkatkan kebutuhan jasmani, keterampilan motorik, pengetahuan dan pembiasaan hidup yang sehat hingga meningkatkan kualitas fisik. Oh, tadi itu ya. Iya, sudah masuk Kak Elsa Pina. Jawabannya sudah. Jadi di sekolah kakak itu SMP-nya sudah karena semua mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembangkan kemampuan siswa dan terampil di bidang olahraga dan sehat jasmani maupun rohani. Terima kasih untuk Kak Elsa yang di SMP. Izin Kak Senior Darson. Ya seperti yang saya sebutkan semula agar tercapainya tujuan utama yaitu semua siswa bugar dapat melanjutkan kepada pembelajaran yang lain dan lebih produktif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk Kak Darson Tarigan. Ya, kita tunggu beberapa menit lagi untuk kawan kita. Kak Preti ini belum masuk jawabannya nih, Kak Preti. Kak Preti, Kak Riki. Oke, sebelum sambil menunggu jawaban dari kawan-kawan kita lanjut aja dulu ya, Kak. Iya, Kak Preti udah masuk ini. Oke. Sejauh saya memahami tujuan dari mata pelajaran dari kurikulum yang ada saat ini, saya sudah memahami tujuan yang diinginkan oleh kurikulum tersebut dengan cara menerapkan dan menginterpretasikan kepada peserta didik sehingga terwujudnya tujuan pendidikan yang diinginkan. Terima kasih, Kak.
Oke, selanjutnya dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai ya? Dalam konteks kurikulum merdeka ya, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, tolong dijawab Kak di fitur chat ya Kak. Oke, Kak Roy Kalpin udah masuk ini. Sudah ya. Dalam kurikulum merdeka apakah tujuan bisa dicapai? Ya, sudah. Karena tujuan pembelajaran panduan penting bagi guru dalam merancang dan melaksanakan progres pembelajaran. Ya, Kak Marisina Simanjuntak sudah masuk. Ya, ya, tujuan bisa tercapai dengan berdiferensiasi. Terima kasih Kak Marisina Simanjuntak. Kita tunggu jawaban dari dua orang terakhir. Masuk Kak Darson, izin Kak. Bisa. Karena dalam kurikulum mereka diberikan kebebasan pada siswa untuk beraktivitas dalam menyelesaikan program pembelajaran agar kebugaran siswa tercapai secara maksimal. Kak Elsa Pina Brustepu. Bisa, karena dalam kurikulum mereka siswa diajak lebih aktif dan kreatif. Terima kasih. Kak Preti. Ya, bisa dicapai karena pada kurikulum mereka ini sudah menyediakan program-program yang dibutuhkan oleh peserta didik yang dapat mengembangkan kemampuan dan pengetahuan peserta didik secara beragam. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memberikan jawabannya. Sekarang kita lanjut, Kak. Nah, memahami tujuan umum pentingnya sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran, ya. Muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya dalam CP, ya, capaian pembelajaran, dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke TP, ya. Tadi sudah saya bilang dari awal, pemerintah sudah memberikan CP-nya, ya. Jadi kita menurunkannya lagi ke TP. Jadi tadi ada 3 cara yang saya bilang ya Kakak. Yang pertama ya, copy paste dari CP ya, copy paste dari CP semua. Yang kedua, ambil beberapa saja ya, ambil beberapa saja. Dan yang ketiga, kita membuat dari kebutuhan peserta didik kita. Ya, seperti itu, Kak. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Ya. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang dilakukan murid. Memang terkadang di sekolah kita masing-masing kakak masih seperti ini.
ya. Saya rasa di Tanah Karo ini ya masih sering yang bawah. Pengajaran langsung pada fokus materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan. Contohnya, materi bola kecil tentang permainan bulu tangkis. Ya, kita langsung ke permainan. Ya, kita kasih tahu peraturan-peraturannya langsung ke materi. Teknik dasarnya apa? Ya, servis, ya, smash, seperti itu kakak. Kita tidak membuat background-nya tadi, Kak. Kita tidak memberikan asesmen awal kepada peserta didik, sehingga terkadang kita seringkali merasa semua peserta didik itu sudah mengerti dan sudah memahami. Ya, oke. Nah, proses background design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Ya, dipotong nggak apa-apa, Kakak. Yang pertama, mengidentifikasikan capaian pembelajaran atau CP, ya. Yang kedua, menentukan metode penilaian ya atau rubrik penilaian kita. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Oke. Pesan kunci kakak-kakak semua ya. Background design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan peserta didik. Background design ini juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Ya. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar didefinisikan di bawah ini? Yang pertama itu ada kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu salah kakak ya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan ya. Itu salah. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu juga salah kakak-kakak ya. Tidak hanya buku teks kakak ya. Sumber belajar peserta didik itu tidak hanya di buku teks ya. Ya, tidak hanya buku teks. Dan yang benar adalah kakak, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apakah peserta didik harus pelajari meliputi ya. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan ya, pengetahuan dan sikap ya. Seperti itu kakak. Oke. Jadi kita diminta ya untuk yang ketiga ini kakak-kakak agar mampu melihat ya, mengetahui apa yang peserta inginkan, jangan yang kita inginkan kakak-kakak. Seringkali kita guru PJOK ini sering hanya menginginkan kita yang menginginkan, bukan keinginan peserta didik ya, meliputi keterampilan geraknya ya dalam pembelajaran, pengetahuannya dan juga sikapnya kakak. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini kakak-kakak, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, ada struktur kurikulum. Yang kedua, ada CP, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi, dan juga tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Oke, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, kali ini kakak, agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidiknya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di manakah peserta didik tinggal. Ya. Nah, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK
sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak, saya harap untuk memoto soal nomor 1 dulu, Kak. Ya, agar dikerjakan dan dikirim melalui fitur chat. Tolong dipoto dulu nomor 1, kakak. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Itu soal nomor 2, kakak. Jadi soalnya sekali ini ada 3, Kak. Oke. Yang ketiga, tolong dipoto ya, Kak. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Saya kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakan, kakak. Ya itu ya, kakak, sudah saya buat soalnya di fitur chat nomor 1 sampai 3. Jadi saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya, Kak. Jangan lupa tulis namanya ya, Kak.
Saya tunggu 5 menit lagi ya Kakak. Kak, izin tampilkan lagi pertanyaannya Kak, baru sampai di rumah Kak. Oke Kak, siap Kak. Ada Kak. Izin Kak, kebetulan kalau untuk fitur chatnya nggak bisa panjang-panjang kali kan Kak, jadi bisa nanti saya kirim 2 chat seperti itu Kak. Bisa Kak, bisa Kak. Ini nomor 1 Kak Marsina. Oke Kak, nomor 2-nya Kak. Ini Kak. Siap Kak, Oke. nomor 3 Kak. Ini Kak. Terima kasih Kak. Nggak boleh dorong-dorong. Sini dulu, sini dulu. Duduk, kali. Oh iya, dinosaurus dulu sini duduk. Duduk ya. Saatnya kita bermain, nggak boleh satu, nggak boleh dorong-dorongan, nggak boleh teriak-teriak. Satu lagi nggak boleh lari-lari, karena ini sudah malam. Mungkin sedikit, oke? Sekarang kita main apa ya? Enggak ada pada. Koala. Gimana koala? Ini enggak cerita. Pertama, aku menceritakan kalau misalnya aku sebut strawberry, si Elo bilang saya. Kalau aku sebut semangka, si El bilang saya. Kalau aku sebut mangga, si Ella bilang saya. Dah, ini cerita. Pada suatu hari, Kak Tasya pergi ke pasar membeli mangga. Izin Kak Preti kameranya Kak. Saya, Suaranya, karena gitu lah. Ya, aku sebut kamu semangka. Oh iya, lupa. Oke, terima kasih. Tadi udah masuk ini Kak Preti ya. Yang pertama, dengan cara melakukan analisis kebutuhan peserta didik untuk memahami minat dan bakat kemampuan siswa, lalu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas sesuai dengan satuan pendidikan. Ya, itulah tadi makanya kita bilang tadi Kak Preti bahwa pembelajaran yang mikrodesain itu menentukan kebutuhan peserta didik. Itu yang pertama Kak. Yang kedua, yang saya anggap bernilai untuk dipelajari adalah keseluruhan aspek yang meliputi pengetahuan, sikap, karakter, dan keterampilan yang dimana memiliki tujuan yang jelas dan berguna untuk kehidupan mereka kelak. Oke, kita tunggu jawaban nomor 3 Kak Preti. Untuk kakak-kakak seperti Kak Jessie ya, Kak Jessie tolong ya, Kak jawabannya. Kak Riwandi tadi udah minta izin.
Kak Bremna tadi udah izin Kak Darson ya. Gitu ya. Oke, Kak Elisa Pina sudah masuk. Yang pertama saya merancang ya. Yang pertama Kak Elsa merancang dengan mengacu pada kompetensi dasar yang dicapai oleh siswa. Setelah itu pada kompetensi dasar yang dicapai oleh siswa, yang kedua yang bernilai untuk dipelajari menurut saya adalah keterampilan motorik, pengetahuan tentang kesehatan, kerjasama tim, dan pengembangan mental. Jadi di slide sebelumnya juga tadi ada dibilang sikap fair play dan kerjasama Kak. Ya, memang tepat. Terima kasih untuk Kak Elsa. Yang ketiga dengan mempraktekkan dan melakukan tujuan yang telah dibuat kepada peserta didik. Ya, terima kasih sekali untuk Kak Elsa. Kak Darson Terigan ya. Yang pertama merancang program PJOK sebagai bagian dari ya pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK antara lain yang pertama dengan menyusun tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur berdasarkan kompetensi inti. Yang B, menggunakan metode pembelajaran yang variatif seperti permainan, diskusi, dan teknologi. Yang C, mengidentifikasikan kebutuhan dan minat peserta didik serta konteks lokal. Terima kasih untuk Kak Darson. Jadi masih saya tunggu jawaban-jawaban dari kakak-kakak lain. Sebelum itu kita lanjut sedikit lagi materinya ya Kak. Jadi saya tampilkan slide-nya sambil menunggu jawaban dari kakak-kakak. Nah, kali ini kakak-kakak ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Dan yang kelima, cakupan dan tahapan. Serta yang terakhir, yang keenam, teknologi. Nah, aktivitas ketiga, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu yang pertama kakak-kakak, fokus pada materi esensial, di mana muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, ya. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran, di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud ya pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai
keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, ya, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh, ya, dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, pada sesi kali ini Bapak Ibu, ya, yang pertama yang harus kita pahami, ya, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background design. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan kita berjumpa di Zoom virtual kali ini. Jadi, saya ingin melihat tugas yang oke, ini adalah masuk bentar ya Kakak. Yang nomor 3 Kak Preti tadi. Dengan cara merancang program PJOK yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa yang meliputi kemampuan motorik, keterampilan, dan pengetahuan kesehatan dan kebugaran jasmani. Terima kasih Kak Preti. Oke, terima kasih Kakak untuk kesempatan kita di Zoom kali ini. Sebentar ya Kak, ada masuk dari Kak Darson juga ini. Oke, Kak Darson, yang ketiga, dengan cara A, menetapkan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek kesehatan fisik, keterampilan, motorik dasar seperti lari, lompat, dan melempar yang penting untuk berbagai olahraga. Dan yang ketiga, dapat dilakukan dengan menganalisis konten dan tujuan pembelajaran PJOK, kemudian memetakan kegiatan kategori seperti tingkat pendidikan, mata pelajaran, nama kursus, dan poin pengetahuan. Terima kasih Kakak. Jadi, sebelum saya menutupnya Kak, izin video yang tadi ya Kak, jangan lupa untuk disiapkan ya video-videonya agar nanti di modul 2.1 bisa diupload dan bisa sedikit lagi beda pendidikan gerak ya Kak. Pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran ya. Kalau pendidikan gerak itu tentang model-model latihan, intensitasnya. Nanti yang kita praktekkan itu di denyut nadinya. Nanti di modul 2.1 nanti itu ada Kakak. Sama kalau program-program latihan itu bagaimana kita buat program-programnya. Contoh kita buat misalnya jumping jack seperti itu. Kita hitung denyut nadinya Kakak. Jadi terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini agar nanti di pertemuan kita nanti kalau nggak hari Kamis, hari Jumat kakak kita Zoom 1.6 sebelum kita jumpa di luring kakak. Ini ada terakhir ada jawaban dari Kak Onarika Bruce Sembiring ya. Yang pertama saya merancang program PJOK dengan menyusun tujuan pembelajaran yang jelas dengan menggunakan metode pembelajaran bervariasi. Yang kedua, yang bernilai untuk dipelajari menurut saya adalah kerjasama tim, keterampilan fisik, dan sportivitas. Terima kasih kepada Kak Onarika. Yang belum nanti bisa langsung dikirimkan melalui WA atau Japri saya. Oke kakak semua, tolong open kamera biar kita foto dan berdoa kakak. Izin Bang Sahlan dan kakak semua, Bang Riki semua. Kak Preti tolong difotokan Kak Preti sekali ini ya Kak Preti. Izin untuk membawa doa Bang siapa ini? Jemput ini Bang siapa? Bang si izin Bang. Doa masing-masing aja ya Kak. Ya Kak. Iya, doa masing-masing nggak apa-apa Kak. Silakan Kak. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
berdoa, selesai. Oke, terima kasih. Tolong kakak open kamera biar difotokan Kak Preti kakak. Bang Riki. Tolong open kamera. Semua tertutup ini kameranya ya. Bang Riki, tolong Bang Riki. Open kamera semua kakak-kakak. Karena oke, masih 1 2 3, 1 2 3 4. Oke, open kamera please. Bang Riwandi Asdeni Simatupang. Bentar ya. Belum muncul. Ya. Kak Darson, izin Kak Darson. Iya. 6 orang lagi. Oke, sudah. Bentar ya. Kak Riwandi. Lalu ada 5 orang lagi nih. Bentar ya. Biar kita telepon Riki. Oke. Oke. Sinyal saya kurang Kak bagus, Onarika, Pak. tolong. Jadi susah ini kayaknya nih, Pak. Kak Onarika, tolong Kak, bentar Kak, biar foto kita Kak. Bang Riki. Udah open kamera, Kak. Udah open kamera. Oke. Udah Ya, Kak. buka saya ini, Kak. Cuman sinyal saya kurang bagus ini, Kak. Iya, Jaringan sinyalnya kayaknya, Kak. kurang bagus ini, Kak. Iya. Oke. Ayo nggak apa-apa Kak Preti, fotokan aja Kak. Sekali lagi, 1 2. Oke, buat tangannya. Oke, buat tangannya. Tangannya masih ada yang belum tangannya. Oke, 1 2. Oke. Oke, sebentar saya matikan ya Kak. Izin bertanya Kak, di kelas ini berapa orang yang ikut PPG Kak? 1 2